Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sudah mesti sehat kan? Perkenalkan, saya Hani Muzamil Al-Hairi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Palopo. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dongeng yang berjudul Pak Mendong. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita dongeng Jawa Timur karangan Matra TB. Hayo, siapa yang sudah pernah melihat atau bahkan memegang daun mendong? Ya, daun mendong adalah jenis tanaman seperti rumput yang hidup di sekitar rawa. Sebelum daun mendong dibuat anyaman, daun mendong harus dijemur terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke cerita yuk. Kisah di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pak Mendong, itu namanya. Dia dipanggil Pak Mendong karena memang pekerjaannya yang menganyam tikar dari daun mendong untuk dijual ke kota. Sudah mesti istrinya dipanggil Mbak Mendong. Pak Mendong dikenal seseorang pekerja keras, ulet, dan tak pernah mengenal kata menyerah dalam menjalani hidupnya. Raut wajahnya selalu terlihat gembira. Begitulah pekerjaan Pak Mendong setiap hari. Mengambil daun mendong, untuk dibawa pulang ke rumahnya dan dijadikan anyaman tikar. Serta istrinya yang selalu membantunya. Sungguh rukun Pak Mendong dan Mbak Mendong. Namun demikian, keluarga Pak Mendong begitu miskin. Mereka tinggal di rumahnya yang kecil dan sudah reot. Saking miskinnya, mereka seringkali tak memiliki uang untuk membeli makanan. Pak Mendong memiliki seorang anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Namanya Sumi. Pak Mbak Sumi lapar. Dari kemarin Sumi belum makan. Tubuh Sumi begitu kurus karena memang jarang makan. Sungguh malang nasib keluarga Pak Mendong. Suatu hari, Pak Mendong lari dengan tergopoh-gopoh mencari istrinya. Rupanya mau memberitahukan sesuatu. Mbak Ne, ada apa toh Pak Ne? Ini loh, Mbak Ne ada di belakang rumah. Kenapa toh kok sepertinya penting sekali? Mbak Ne, sini sebentar. Jadi begini Bu Ne, tadi malam saya bermimpi bertemu dengan nenek moyang kita. Katanya kita disuruh menyembelih lembu dan mengadakan kenduri besar-besaran serta mengajak fakir miskin untuk makan bersama. Kira-kira menurut bagaimana tentang mimpiku Bu Ne? Oh alah Pak Ne, uang dari mana? Untuk makan saja kita kesusahan. Betul juga ya Bu Ne. Lagian kalau kita mau menjual rumah ini, mana laku. Rumah kecil seperti gubuk begini. Sementara berpikir, Pak Mendong menemukan sebuah ide. Aha! Ternyata Pak Mendong mau meminjam uang kepada orang kaya, tapi Sumi menjadi jaminannya. Setelah mendapatkan uang, Mbak Mendong pergi ke pasar untuk membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya untuk kenduri. Sedang Pak Mendong pergi membeli lembu tanpa banyak nawar. Lembu, kamu ikut aku ya. Dagingmu akan aku jadikan santapan lezat untuk kenduri. Setelah membeli lembu,
Pak Mindung akhirnya menyembelihnya dan menyuruh Mbok Mindung untuk mengelolanya. Dasarnya memang Mbok Mindung pandai memasak. Dalam sekejap masakan pun siap. Berbondong-bondonglah fakir miskin datang ke rumah Pak Mindung. Setelah kenduri selesai, satu persatu fakir miskin pun pulang. Terlihat Pak Mindung dan Mbok Mindung kini duduk termangu sambil membayangkan akan terjadi apa selanjutnya. Sudahlah Pak nih, Mbok nih ke belakang dulu, cuciannya sangat banyak. Belum sampai di dapur, Mbok Mindung alangkah terkejutnya melihat kuali yang sedang bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya. Kira-kira ada apa dengan kuali tersebut? Waduh. Oh alah Pak nih, waduh kok mengeluarkan emas dan perak begitu banyak. Pak nih, ayo delok ini kelihatan, ayo Pak nih. Waduh. Ternyata kuali tersebut mengeluarkan emas dan perak. Segera Mbok Mindung dan Pak Mindung pergi ke kota untuk menggadaikan emas tersebut dan menebus Sumi. Kini kabarnya Pak Mindung yang kaya raya terdengar di seluruh telinga rakyat. Teman-teman, itulah akhir dari cerita Pak Mindung. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.